Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dimanapun saudara berada, saya mengucapkan selamat pagi dan biarlah kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Ya, kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan naikkan doa syafaat. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 yang tidak asing lagi bagi kita sebagai orang-orang percaya. Injil Matius pasal 9, kita baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikian akan saya bacakan, yang judulnya Matius pemungut cukai mengikut Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Tuhan Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tuhan Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah sering mendengarkannya, ya, di dalam firman Tuhan di negeri Israel, ya, pada zaman Tuhan Yesus, ya, keadaannya itu memang sangat suram, ya, sangat gelap, bahkan mengalami krisis, ya, baik karena dijajah oleh bangsa Roma, namun juga oleh orang yang hidup saat itu. Orang hanya mementingkan diri sendiri, tidak tahu memperhatikan orang lain. Bisa dikatakan saat itu kasih kebanyakan orang itu dingin, ya. Nah, ya, karena dijajah oleh bangsa Roma, ya pasti karena suatu bangsa dijajah itu pasti hidupnya banyak yang menderita, mengalami krisis. Mereka yang merasa kuat, itulah yang berkuasa. Orang yang lemah semakin hidupnya semakin berat, semakin miskin, semakin menderita. Ya. Seperti kalau kita kembali mengingat bagaimana negeri kita dijajah, kita bisa mendengar bagaimana ketika orang tua kita menceritakan pada zaman penjajahan sangat menderita.
3,5 abad dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang saja itu keadaannya sangat-sangat menderita, miskin, sampai berpakaian saja sulit. Ya, banyak orang yang sakit ya, karena kutu-kutunya begitu banyak. Nah, itulah sesuatu keadaan di negeri kita. Demikian juga tidak ada bedanya di Israel ketika kondisinya dijajah. Keadaannya sungguh sangat-sangat berat. Situasinya sangat sulit. Situasinya sangat suram. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini menerangkan bahwa ada seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, yang artinya Matius ini bekerja sebagai pemungut cukai. Ya, ketika seorang bekerja sebagai pemungut cukai di Israel saat itu, ya, orang yang bekerja sebagai pemungut cukai itu banyak, yaitu diberi sanksi sosial, ya, bisa dikatakan seksual, karena bisa dikatakan sebagai antek penjajah, bisa, yaitu dianggap sama dengan orang berdosa lainnya, ya, sehingga di masyarakat bisa dikucilkan, bisa dibenci, bisa dicaci maki, ya, tidak disapa dan lain-lain. Ya, hal ini bagi Matius benar-benar, karena sebagai seorang pemungut cukai ini sesuatu beban mental, ya, yang sangat berat sekali. Ya. Ketika harus bekerja untuk mencukupkan kehidupan, namun pekerjaan yang dilakukan sebagai pemungut cukai dipandang orang-orang saat itu adalah sebagai antek penjajah, ya, sehingga menghadapi bagaimana orang tidak menghargai, memandang rendah, ya. Jadi wajar bahwa hal ini bagi Matius benar-benar suatu beban mental yang sangat berat. Kalau itu dirasakan hanya seminggu, sebulan, tapi kalau bertahun-tahun dari hari ke hari merasakan hal-hal yang sedemikian, wah, rasanya hidup itu tidak ada harganya lagi. Rasanya hidup itu tidak ada damai. Rasanya hidup itu sungguh tidak ada harganya sama sekali. Tapi kondisi saat itu seperti Matius, tidak ada daya untuk membela keadaan itu, tidak bisa. Tetapi hal ini dirasakan dari waktu ke waktu. Memang sesuatu beban yang sangat berat. Arti hidup ini benar-benar sudah tidak ada sama sekali. Nah, kedatangan Tuhan Yesus pada saat itu sesuatu yang sangat berbeda. Dan juga kedatangannya itu menjadi pusat perhatian orang banyak yang dapat menjadi harapan bagi banyak orang pada saat itu. Ya. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 4. Ya. Ya, Matius pasal 4 ayat 16. Ya.
kita akan melihat di situ dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat 16. Ya. Mulai dari ayat 14 sampai 16 ya, demikian firman Tuhan. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sepulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya. Ini sesuatu yang sungguh sangat berbeda. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus benar-benar menjadi pusat perhatian orang banyak, yang juga dapat menjadi harapan bagi banyak orang pada saat itu. Dikatakan orang yang diam dalam gelap melihat terang yang besar, orang yang dinaungi maut, iya, ada terang. Jadi itu ada harapan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Tuhan Yesus ini menjadi pusat perhatian orang banyak? Apa yang membuat Tuhan Yesus menjadi pusat perhatian orang banyak? Ya, kita akan mempelajari hal ini ketika banyak orang memandang rendah, ya, para pemungut cukai, termasuk Matius ini, ya, dicaci maki, dibenci dan lain-lain. Namun Tuhan Yesus sangat berbeda, menyapa dengan penuh kasih kepada Matius yang waktu itu duduk di rumah cukai. Dikatakan di dalam ayat 9, telah Tuhan Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius selalu mengikuti dia. Wah, ini sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana kehidupan sebagai pemungut cukai yang saat itu dipandang rendah, yang tidak dihargai oleh banyak orang. Namun Tuhan Yesus menyapa dengan penuh kasih kepada Matius ketika Matius duduk di rumah cukai. Panggil Tuhan, ikutlah aku. Ini sudah sangat luar biasa. Ya, bagaimana hidupnya tertekan. Ya, Matius hidupnya yang sudah tidak ada harganya, namun ada pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang begitu penuh kasih. Ada pribadi yang tahu menghargai, ada pribadi yang penuh kasih, yaitu Tuhan Yesus. Wah, betapa bahagianya ketika orang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kehidupan yang tidak ada harganya. Namun saat itu ada pribadi yang memperhatikannya. Sangat luar biasa. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Kristus. Kedatangannya itu sangat-sangat memberikan harapan ketika orang dalam keputusasaan, dalam kesedihan, dalam keadaan yang tertekan. Membuat orang punya harapan yang begitu besar.
Bahkan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika ada di rumah Matius, mau makan bersama-sama dengan para pemungut cukai. Dan juga orang-orang berdosa lainnya. Ini merupakan suatu kasih karunia yang besar. Kasih karunia dan bahkan sukacita yang besar yang diterima oleh Matius saat itu. Bahkan seluruh keluarganya. Merasa hidup itu sangat berharga di pemandangan Tuhan. Dari keadaan yang tidak ada nilainya, namun ada pribadi yang peduli, yang penuh kasih, bahkan mau menerima keadaan apa adanya dengan penuh kasih, dan bahkan mau makan bersama-sama dengan mereka yang dipandang orang sebagai orang berdosa. Wah, ini benar-benar suatu kebahagiaan, anugerah kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Ketika orang menghindar, ketika orang melecehkan, namun ada pribadi yang benar-benar memperhatikannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan Yesus. Inilah Tuhan Yesus yang sungguh Allah itu Maha Kasih, yang tidak membiarkan umatnya, tidak membiarkan umatnya yang berdosa, sekalipun Tuhan itu penuh kasih. Saya pernah bagaimana berkunjung ketika orang itu sudah tua sakit. Ya, dalam keadaan sakit yang sudah lama. Ya, belum dipanggil Tuhan. Ketika kondisi yang sedemikian ini sampai ngomong, Pak, kula kados pundi. Ya, kados pundi. Ya, keadaan yang sakit yang sudah lama, belum sembuh, sudah tua. Kados pundi. Rasanya dengan hal-hal yang diderita itu rasanya seperti hidup ini bagaimana. Tapi dalam kondisi demikian saya tetap menyampaikan apa yang dari Tuhan. Bu, Gusti Yesus mboten ningali napa ingkang boten jawi. Angin sepinten manah panjenengan tetep pitados Gusti. Menika wonten ing ngarsanipun Gusti saestu satunggiling perkawis ingkang sae. Mboten ampun semelang soal kawontenan ingkang wonten ing Jawi. Rikala manah panjenengan tetep pitados Gusti. Gusti niku ngregeni panjenengan. Ya, supaya bangkit ada harapan. Dan tidak lama dipanggil Tuhan. Ya, kadang-kadang memang sesuatu yang menekan tuh rasanya lelah, capek, berat, bisa putus asa. Ya, namun Tuhan Yesus tidak pernah membiarkannya. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hal sedemikian inilah yang membuat Tuhan Yesus menjadi pusat perhatian orang banyak. Karena inilah sesuatu yang kita ketahui, bagaimana ketika seseorang dalam kondisi yang tidak ada harganya, yang dalam tertekan kehidupannya, namun Tuhan Yesus itu sungguh tidak pernah membiarkannya, menyapanya dengan penuh kasih. Ya, bahkan
Tuhan mau ikut bersama-sama makan mereka. Menerima, tidak ada seorang pun yang ditolak, tidak ada seorang pun yang dipandang rendah, namun semua dihargai. Wah, begitu sukacitanya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Maka mereka itulah yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada, mereka selalu datang berduyun-duyun untuk mau mendengarkan firman-Nya. Karena di dalam Tuhan Yesus ada sesuatu yang luar biasa yang perlu bagi setiap orang yang datang kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, meskipun Tuhan Yesus sudah sedemikian menerima mengasihi pemungut cukai, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, itu sesuatu yang luar biasa. Namun toh ketika orang Farisi melihat bagaimana Tuhan Yesus menerima para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, kita ketahui di dalam firman Tuhan ini, di dalam ayat 11, ya, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, orang-orang Farisi ketika melihat bagaimana Tuhan Yesus makan bersama-sama mereka di rumah Matius, wah, dipandang sesuatu yang sungguhnya tidak baik, tidak sebenarnya, dicela, ya, dicela oleh orang-orang Farisi, ya, dicela oleh orang-orang Farisi, karena orang Farisi merasa paling baik, ya, paling baik, paling benar sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang yang dipandang berdosa, sesuatu yang tidak tepat, ya, dia mencela Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, memang untuk memahami, ya, tentang kasihnya Tuhan, ternyata bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menyatakan diri dengan kasih-Nya yang luar biasa kepada orang berdosa, namun ada orang-orang seperti orang Farisi ahli Taurat memandang sesuatu yang rendah, mencela. Jadi mereka tidak tahu, tidak paham tentang kasih-Nya Tuhan. Ya, tidak bisa memahami. Seperti kalau kita melihat murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, juga muridnya Tuhan. Sungguhnya tahu bagaimana apa yang diperbuat Tuhan. Luar biasa. Dia nantinya sungguhnya menjadi utusan-utusan Tuhan, menjadi rasulnya Tuhan, menjadi dutanya Tuhan untuk jiwa-jiwa. Tapi toh karena dia sebagai pribadi yang tamak akan uang, ya, yang tamak akan uang, dia rela menjual Tuhan Yesus. Ya. Tamak uang, gila, sampai rela menjual Tuhan Yesus. Orang Farisi gila hormat, tidak tahu akan siapa Tuhan Yesus yang begitu mengasihi. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, inilah sesuatu yang perlu bagi kita, merupakan suatu tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita ketika hal itu terjadi bagi kita. Ketika Kristus harus
diperlakukan yang tidak baik, bahkan sampai harus dianiaya, harus disalibkan. Ketika menyelamatkan orang, ketika mengasihi orang, dia ikut menderita, dicela karena mengasihi jiwa-jiwa. Ini menjadi suatu contoh teladan bagi kita. Maka seperti Petrus, Rasul Tuhan, menuliskan untuk orang-orang percaya dimanapun saja berada. Ya, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai ayat 23. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 20 demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Ia menghakimi dengan adil. Ya. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita. Ya, kita belajar untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, meskipun harus mengalami hal-hal yang tidak baik, diperlakukan yang tidak baik. Namun itulah sebagai bagian kita untuk ikut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang suram, bisa dikatakan dalam situasi kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Namun bagi kita, biarlah kiranya kasih Kristus itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Ya, biar kasih Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan suram, di tengah-tengah keadaan gelap, agar kita hidup menjadi terang. Hidup menjadi terang. Ya. Kita sangat bersyukur dan sungguh sangat terkesan bagi rakyat Indonesia, khususnya di daerah-daerah pinggiran, punya pemimpin seperti Bapak Presiden Jokowi. Bagaimana perhatiannya kepada rakyat yang mereka terisolir dengan kondisi daerahnya seperti di Papua. Bagaimana daerah di mana yang tidak pernah dikunjungi, ya, untuk senantiasa peduli untuk datang kepadanya. Meskipun dihalang-halangi, ditakut-takuti, sana membahayakan, tetapi tetap bertekad Bapak Presiden senantiasa mau, ya, mengunjungi tempat di mana daerahnya tuh dikenal sebagai sesuatu yang rawan. Tapi puji Tuhan, justru kemenangan yang luar biasa, ya, kemenangan yang luar biasa. Ya, ini sesuatu yang sangat indah. Dan untuk itu bagi kita sebagai orang-orang percaya, meskipun dalam situasi yang sulit, situasi yang suram, dikatakan kasih kebanyakan orang menjadi dingin, biarlah kasih Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan punya rencana yang indah
ketika semua diizinkan terjadi, namun maksud Tuhan bagi kita ada maksud yang berbeda, yaitu untuk tetap terus menjadi terang bagi bangsa kita. Ya, melalui firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita, menjadi doa-doa kita untuk negeri ini. Tuhan Yesus berkati.